Rasulullah khud biyadi qallatil lati adrikni sari'an bidatillah. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum linnas. Yang kita cintai, yang kita hormati Pak Agus, beliau guru dan mentor saya, kakak saya juga, masya Allah, luar biasa. Beliau yang menghantarkan saya bisa bicara di hadapan teman-teman. Dan Pak Guru, Bu Guru, tadi Bu KS sudah pulang? Masih di atas kayaknya. Oh, suruh ikut Pak, suruh ikut. Yang ada di sana semua panitia ikut saya. Kita bisa berbagi. Siapa siswa aja, Pak Agus? Ada siswa. Teman-teman yang cantik-cantik, alhamdulillah, salicing wae, ma ampun. Alhamdulillah. Yang ganteng-ganteng, alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian Allah jadikan anak soleh dan solehah. Mudah-mudahan Allah jadikan kalian orang yang kaya raya. Allah jadikan kalian insya Allah sukses di dunia wal akhirah. Sahabat yang dimuliakan Allah, ada ungkapan tak kenal maka tak sayang. Mungkin teman-teman pernah mendengar di TV dulu ada Al-Quran yang pakai pena tuh. Jadi kalau teman-teman gak bisa ngaji, cukup ditunjukin saja, penanya langsung ngomong. Surah Al-Baqarah, Surah Ali Imran, Surah Yasin. Surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan di kota Makkah. Rata suara wing itu teh. 30 juz rekaman ngisi itu selama 3 bulan. Jadi teman-teman tinggal Idgham biguna, idhar, ikhfa, huruf safawi. jadi udah di semuanya, tinggal tunjuk-tunjuk aja. Atau mungkin teman-teman pernah lihat film Aslam. Malam ini kita harus melihat rakyat kita. Mungkin mereka kelaparan. Tapi Amir Mukminin, malam ini sangat dingin. Mereka mungkin lebih dingin daripada kita. Jadi, Sekarang kita akan berangkat melihat rakyat kita. baik Amir Mukminin. Mending gio semua. Santai ya tuh, mending molotot atuh. Ya. Jadi banyak film Kamal ngisi beberapa dubbing suara. Disebut dubber karena orang yang ngisi suara. Dan sampai sekarang izin Allah baru bisa menirukan kurang lebih 80 karakter suara. Jadi kalau teman-teman sholawatan kan biasanya pakai hadroh rame ya. Tapi yang mukul hadrohnya nggak ada. Cukup aja teman-teman sholawatan. Coba. Tola. Daripada melirbana sabaraha. Atau salawatnya pinginnya agak sedih dikit. Sallallahu alaihi wasallam. Semuanya. Sallallahu
Saul. Itu bisa ditransfer knowledge kan, itu bisa dilatihkan. Bukan bakat karena latihan aja. Pak Agus tahu dulu suaranya cuma satu. Sekarang bisa sekian karakter suara. Kenapa? Karena latihan. Teman-teman mau azan, kan azan kadang-kadang nggak enak pas-pasan. Allahu Akbar, Allah. Dengan harus jangan diselin lagi. Tapi mau azannya gini, tadi gitu di subuh di masjid gitu tuh. Ya Allah cing ka aki mah kitu. Kada nu azan akina Allahu Akbar. Allah. Kemarin mah eta aki-aki azan beri ngada bake damping teh barudak kayak samping-samping poleng uleueun. Allah, teu kuat teh. Allah, nutup ceuli aku ngurang ieu. Allahu Akbar. Kada tong aki maneh azan teh ngira itu. Ibu Kaya sudah di sini? Lagi di itu sama. Oh siap. Jadi teman-teman, izin Allah tadi Pak Agus bilang pendongeng nasional. Saya mohon maaf baru 3 kali jadi juri tingkat nasional untuk lomba mendongeng. Jadi seluruh Indonesia ngadainnya di dunia fantasi itu udah 3 kali saya terpilih jadi juri dan dapat penghargaan dari Wali Kota Bogor Bapak Bima Arya sebagai Dai Ramah Anak, dapat penghargaan dari Forum Pencak Silat Jawa Barat sebagai Dai Pemersatu Umat, dan kemarin baru dapat penghargaan dari Bupati Cianjur sebagai Dai Pemerhati Anak. Jadi alhamdulillah sudah dapat 3 penghargaan dari pemerintah daerah. Insya Allah mudah-mudahan nanti dari Presiden. Dan kemarin orang dekatnya Pak Presiden Prabowo hadir ke tempat kita baru kemarin. Ada 3 orang, ada lawyers, pengacara, kemudian juga ada pengusaha, dan juga ada yang memang beliau aktif desain-desain baju gemoy kemarin itu beliau yang desain. Datang ke sini dan mohon doanya mudah-mudahan nanti jalan yang ke sini terutama jembatan akan segera dibangun. Semalam saya komunikasi dengan Jenderal Nagabonan. Jadi beliau yang orang kepercayaan adiknya Pak Prabowo, Pak Hasim ya. Beliau bilang kalau hanya 1 kilometer insya Allah nggak besar lah. Mudah-mudahan disegerakan ya. Dan Pak Gubernur Pak Deddy Mulyadi itu juga sangat kenal mereka kemarin yang datang ke sini. Nanti biar saya kondisikan gitu. Dengan doanya mudah-mudahan jembatan segera selesai. Kemudian jalan ke Darul Zamzam juga nanti di hot mix sampai ke sini. Dan teman-teman kita akan buat wisata agro. Jadi izin Allah Darul Zamzam ini dari lahan 1000 meter, alhamdulillah sekarang baru menginjak 14 hektar. Alhamdulillah. Kemarin saya bawa tamu keliling itu baru sepertiganya udah capek. Berapa 14 hektar itu? Berapa nih? 14.000 meter persegi. Jadi capek lah. Berapa kilo lomba kelilingannya? 1 kilo 1000 meter. Berarti 14 kilo jalan-jalan. Capek mau? Capek. Jadi kemarin baru setengahnya udah balik lagi. Dan kita sudah tanami ada rambutan, ada durian, ada 6 jenis durian, ada 4 jenis rambutan. Jadi teman-teman nih mencoba 4 pohon aja udah beda. Apalagi nanti di kebun ada rapinah, ada Aceh Lebak. Cuma tahun ini memang agak kurang bagus buahnya. Termasuk ada 6 jenis durian. Ada namanya durian musangking yang harganya sampai Rp1.500.000. Satu buah. Kebayang nggak kalau satu pohon buahnya 100 biji? Jadi berarti berapa? 150 juta setangkal. Kebayang nggak Darul Zamzam punya 200 pohon? 2,5 miliar dari durian aja. Ya, makanya kalau berdoa sama Allah punya cita-cita harus ikhtiar. Nanamnya tuh nanam cau, durian musangking, sekali buahan langsung sekian ratus juta. Insya Allah mudah-mudahan tahun depan panennya maksimal. Tahun ini agak kurang bagus, mungkin pertama kurang makanan,
asupan makanannya, kemudian juga dari sisi curah hujan yang tahun ini cukup lebat, jadi buahnya rontok. Tapi alhamdulillah durian lokal cukup lebat juga, alhamdulillah ada beberapa durian lokal. Sahabat yang dimuliakan Allah, sebenarnya Kak Amal tuh pengen isinya malam biar nyaman sekaligus muhasabah ya. Tapi jam 3 harus meninggalkan tempat ini, berarti dari sini jam 2 ya. Jam 2 harus meninggalkan tempat ini. Saya ngisi tabligh akbar di daerah Cijati, Cianjur Selatan. Itu tabligh akbar yang dihadiri oleh lebih dari 1.500 orang. Kemudian pulang dari sana istirahat sejenak, besok pagi saya ceramah bersama Sule dan Ajis Gagap di daerah Cianjur, masih di Cianjur Cibeber. Sule hiburannya sama Ajis Gagap, Kak Amal ceramahnya. Dan malamnya itu tabligh akbar sorenya jam 5 itu tabligh akbar di Depok, di Ma'had Al-Ittihadah. Jadi Masya Allah teman-teman ini masih ceramah Kak Amal tentang Isra Mi'raj. Jadi karena tidak kebagian di bulan Rajab kemarin, orang lari ke Sa'ban. Jadi sekarang Sa'ban aja udah mau Ramadan, masih ceramah Isra Mi'raj. Masya Allah ya. Mohon doanya mudah-mudahan Kak Amal diberikan kesehatan. Dan mudah-mudahan target kita ini insya Allah kedepannya akan bangun sekolah SMA IT, kemudian juga pesantren, dan insya Allah fi hadal makan, fi hadal ma'had, fi kulli yaum lawah arabiyah ma Indonesia. Paham itu? Alhamdulillah an malu arabiyah terus kita. Wah, semua ngerti. Pahimna itu artinya kan saya paham. Gak bahasa Arab, amin wae. La tasma bi muskilah. Lughah Arabia, Indonesia, Sunda apa bahasa Indonesia? Sunda wae ya, Sunda wae lah. Nah, orang ya. Lancar mas Sunda. Sahabat yang dimuliakan Allah, Kak hanya ingin sharing. Perjuangan ini Pak Agus ini jadi saksi. Saya sempat mau mengundurkan diri sekolah di Senawiyah karena nggak punya duit. Saya udah sakit, gak punya duit, pokoknya udah ditimpa macam-macam. Tapi beliau datang ke rumah saya beliau ngasih motivasi. Sekolah, semoga duit mah gampang. Alhamdulillah waktu itu kepala sekolahnya mesti Pak Irfan, Pak ya. Pak Irfan, beliau itu di pramukanya hebat. Jadi Kak Mal itu dididik teman-teman di pramuka. Dan izin Allah, walaupun Kak Mal miskin, pramuka Kak Mal aktif. Silakan ada SKU-nya. Kemudian di PMR juga Kamal aktif, dan mohon maaf di paduan suara juga aktif. Makanya suaranya rada halus settingnya. Kemudian di Paskibra juga alhamdulillah kepilih terus selama 3 tahun berturut-turut Kamal yang selalu memegang bendera. Bendera siap. Gitu. Begitu ya. Bendera siap, gitu ya Kak Mal. Alhamdulillah 3 tahun berturut-turut. Dan izin Allah always setiap ada acara yang melibatkan siswa pasti Kak Mal aktif. Kalau tidak jadi panitia, wakil panitia, terutama waktu di Aliyah Almanat Lugar Bitung. Sahabat yang dimuliakan Allah, perjuangan Kak Mal jalan kaki dari sini ke sana, kebayang berapa kilometer? Dan sini ke Gerbitung kurang lebih 5 kilometer. Bolak-balik berarti 10 kilometer. Sapoe, Mengsabulan, Gempor ya. Perjuangan Kak Mal yang menghantarkan Kak Mal saat ini. Tapi teman-teman, izin Allah ada proses yang kalau teman-teman ikuti, insya Allah teman-teman akan sukses. Mau tidak? Mau tidak? Semua orang mengatakan mau, tapi tidak semua orang dapat mencapainya. Setuju? Setuju? Kenapa? Karena sama maunya tapi beda aplikasinya. Kebayang kalau Kak Mal dulu tidak ke kota sana, tidak kerja sebagai pembantu rumah tangga, tidak kerja sebagai office boy, tidak kerja sebagai supir, tidak kerja sebagai kuli bangunan, mungkin Kak Mal sekarang nggak punya rumah kayak gini, nggak punya mobil, nggak punya lahan yang 14 hektar ini. Tapi perjuangan itu dahsyat luar biasa. Sampai akhirnya pada tahun 2000-an, Kak Mal kebetulan menjadi seorang driver, menjadi supir, dan yang Kak Mal bawa itu adalah seorang profesor. Nama asli beliau adalah Nio Guanco, asli orang Sagaranten, Sukabumi.
Teman-teman, waktu Kak Mal nyupir, beliau bilang ke Kak Mal gini, Kak Mal pingin sukses nggak? Pingin ke Mekah nggak? Pingin. Beliau bilang ada 3 kunci sukses yang harus kamu lakukan, dan kalau 3-tiganya dilakukan, insya Allah kamu sukses. Saya tanya benar Pak? Benar. Dan beliau, saya jadi saksi hidup, waktu itu punten ekonominya belum begitu bagus. Rumah beliau itu di Bekasi ukuran 70 meter. Jadi lebarnya 10, panjangnya 7, jadi 70 meter persegi. Kamarnya cuma 2, ruang tamu, dapur saya hafal banget, tempat nyuci aja 1, tempat pembantu kecil. Jadi rumahnya sempit. Mobilnya Sidekick 2, kemudian Corona Accord 1, itu pun udah lama, sering mogok-mogok di jalan. Dan Sidekicknya direntalkan untuk menutupi kebutuhan hidup selama di Jakarta. Beliau nulis, pingin jadi orang kaya, lebih kaya daripada saudaranya. Beliau tulis, pingin punya pesantren yang santrinya ribuan. Teman-teman, sekarang teman-teman main ke Sentul City, ada namanya Universitas Tazkiyah. Ada namanya Universitas Tazkiyah, santrinya sekarang ribuan. Dan di situ ada rumah beliau, cuma 2 lantai. Kalau nggak salah kamarnya ada 16. Di dalam rumahnya ada kolam renang. Itu pembangunannya kurang lebih sekitar 14 miliar rupiah. Dan beliau punya rumahnya 2. Mobilnya kalau dulu Corona Accord bocor, sekarang Alphard yang baru beli kemarin 1, Alphard yang lama ada 2, Pajero Sport, kemudian ada mobil listrik yang sedan baru beli kemarin, ada Camry, Masya Allah. Dan beliau memang tidak melupakan Kak Mal, karena Kak Mal dianggap sebagai anak angkat beliau, anak didik beliau, dan beliau sudah 2 kali datang ke sini. Beliau menangis. Kenapa menangis? Karena beliau nggak menyangka dengan keinginan yang kuat yang Kak Mal lakukan bisa sampai 14 hektar sapi. Beliau nangis. Lantas apa yang 3 itu? Kenapa Nio Guancung itu sukses? Teman-teman, beliau bilang yang pertama kunci sukses kita adalah vision. Apa teman-teman? Vision, visi, cita-cita, keinginan. Dan ternyata visi itu harus ditulis. Ini teman-teman mau jadi apa sekarang? Mau jadi jenderal, mau jadi tentara, mau jadi kiai, mau jadi orang kaya, tulis. Siap kan? Ini sekarang tulis. Sebanyak apapun, mau 20, 30, selesai acara minta tanda tangan sama Pak Agus, minta doanya, kemudian kalian laminati, tempel di rumah. Kak Mal sampai sekarang masih ada teman-teman tulisannya. Kenapa harus ditulis? Rasulullah SAW teman-teman kenal, Nabi Muhammad kenal. Kaya apa miskin? Kaya apa miskin? Kaya apa miskin? Ini teman-teman pilih saja. Usia 25 tahun Rasul menikah, maharnya 12,5 on emas dan 20 ekor unta. Kira-kira Rasul sederhana, miskin apa kaya? Kaya. Kalau sekarang 2 miliar. Rasul ngasih maharnya 2 miliar, bayangin. Mahal. Padahal waktu kecilnya pun teman-teman, Rasul waktu lahir ayahnya udah meninggal. Waktu usia beliau 6 tahun, ibunya meninggal dunia. Waktu beliau usia 8 tahun, kakeknya meninggal dunia. Tapi beliau bisa sukses di usia 25 tahun. Kenapa? Karena cita-cita beliau sudah Allah tulis dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallah. Tidaklah aku utus engkau Muhammad
illa kecuali rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Teman-teman, wajar kalau Rasul sukses. Bayangin nyebarkan Islam dalam waktu 23 tahun, Islam sampai seluruh dunia. Dasar tidak. Rasulullah karena rahmat bagi seluruh alam. Rasulullah sama pohon bisa ngobrol, dengan batu bisa ngobrol, dengan air, angin bisa ngobrol. Bayangin teman-teman, bahkan dengan mayat aja bisa ngobrol. Jadi mukjizat Rasulullah itu melebihi Nabi Sulaiman, melebihi Nabi Isa alaihissalam, melebihi Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan kegantengannya, menurut sebagian riwayat teman-teman, kalau bulan 1 setengah itu wajah Rasulullah, 1/4 wajah Nabi Yusuf alaihissalam, 1/4-nya lagi dibagi seluruh manusia dan makhluk yang lain. Gimana Rasul gantengnya ya? Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di surga Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi teman-teman, kunci sukses yang pertama adalah cita-cita atau keinginan atau target, dan itu harus ditulis. Suatu kesempatan teman-teman, ini sejarah Cucung ini dasar. Suatu malam Cucung lagi istirahat. Waktu subuh terdengar suara azan di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar azan Cucung bukan senang. Kalau kita dengar azan senang sih. Senang, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Betul. Cucung marah. Marah karena dianggap mengganggu, karena agama dia Konghucu. Tapi semakin lama dia dengar azan, makin tertarik, akhirnya dibawa temannya dan sadar bahwa ternyata pilihan temannya itu benar, makhluk agama Islam, dan dia akhirnya memeluk agama Islam. Waktu itu kalau tidak salah dia sekolahnya di Matiwana, Sukabumi. Dia memeluk agama Islam, pendidikannya mungkin masih SD ya waktu itu. Dimarahi teman-teman, diusir dari rumahnya. Kebayang anak seusia itu diusir dari rumahnya. Tidak ada pilihan lain kalau dia pergi ke saudaranya pas diusir, ke temannya belum tentu mau menjadikan dia sahabatnya atau tinggal di rumahnya. Satu-satunya solusi buat dia adalah pergi ke Masjid Agung Sukabumi. Dia duduk di Masjid Agung, ketemu dengan seorang guru ngaji, namanya Kiai Haji Dudung Abdurrahim. Beliau ada uyun saya, udah almarhum, Allah maghfirlahu warhamu wa'fu anhu. Semoga beliau meninggal ahli surga, amin. Karena meninggalnya setelah mimpin sholat isya. Setelah mimpin sholat isya pulang ke rumah, beliau ternyata langsung demam dan jam 2 pagi beliau meninggal dunia. Insyaallah husnul khotimah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teman-teman, beliau datang ke masjid bertemu dengan si kakek ini, hanya dibawa ke rumah. Latihan ngaji susah, namanya juga orang Konghucu, ngaji mana bisa dari mana. Kalau sekarang mah anak kecil udah bisa ngaji, gampang lah, nyanyi aja bisa, bener. Lihatin anak Pak. Alif bi fatah a, alif bi kasrah i, alif bi dhamma u, a i u. Enggak, bener kan anak Pak dia enggak? Alif fatah 2 al, alif kasrah 2 in, alif dhamma 2 un, a in un. Itu mah anak Pak Un. Coba mana ngaji kos itu. Alif patah alif. Gelo sudah siap macet. Bener nggak? Dek, anak kecil mah nyanyi aja lucu. Ini anak saya Sarah 7 tahun. Izin Allah dia juara pertama di SDIT ya. Assalamualaikum, ahlan wa sahlan di Masjid Al-Zanzal. Tafadhal, Masya Allah. Ibu KS sering ibu guru. Masya Allah. Kalau tahun kemarin bapak-bapak. Masya Allah, insya Allah. Ibu mah lebih mengayomi katanya. Kan ayat lagu. Ibu lebih mulia dibanding ayah. Betulnya Bu ya? Oh tiga-tiga Pak. Ibu diganti lebih mulia tiga-tiga gitu ya lagunya. Dibanding ayah melahirkan menyusui. Ini mau capek lah. Dan ibu itu luar biasa. Jadi kerjanya satu waktu bisa 4 pekerjaan.
Beda dengan Pak Agus. Kalau Pak Agus mau pegang handphone ibu-ibu banyak kalau handphone di dia, beri ngelek muda, beri jasuhan. Selamat Bu ya, alhamdulillah bisa jumpa dengan saya. Kak Mal itu, kalau ujungnya kaset. Kak Mal sang pengkisah, nama lengkapnya Muhammad Abdul Latif. Jadi sahabat yang dimuliakan Allah, kunci sukses yang pertama itu adalah cita-cita, dan cita-citanya ditulis. Cucu belajarnya susah. Ini anak sekarang nih kayak Sarah, itu pakai nyanyi, mau tidur aja bagus nyanyi. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ayah tidur dulu. Cocok, keren, kayak gini lagi gitu. Bismika Allah. Sare. Tidak teuing gitu. Tidak malucu. Bangun tidur nyanyi, aduh ya Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana badana amatana wa ilaihi nusur. Pantes, Buddha. Di KS bangun kayak begitu. Alhamdulillah ahyana. Udah disungsurikan gitu ya. Disungsurikan. Ini cucu teman-teman, itu Allah berikan kecerdasan luar biasa. Beberapa bulan di tempat Kiai Denung ini, kemudian beliau dikirimkan ke pesantren An-Nizam Selat Bintana, dan beliau mendoakan pesantren ini sampai 2 kali. Beliau bilang, nanti kamu akan dikasih tanah sama Allah lebih dari yang kamu bayangkan. Ternyata terbukti sekarang kan baru 14 hektar, dan target saya itu 99 hektar. Teman-teman, kenapa Kak Mal pingin tanah 99 hektar? Karena target Kak Mal nanti di dalam tanah ini ada rumah sakit, ada kampus, ada sekolah, dan mulai PAUD sampai SMA. Dan ada perumahan guru sehingga gurunya sejahtera. Insya Allah gaji guru dicukupi, kemudian guru saya latih, saya didik untuk berwirausaha. Jadi misalkan Pak Agus pegang 1 ruko, di situ bisnis kelontong. Ini siapa tadi saya? Sahril nanti ngajar di sini, ada 1 ruko pegang jualan kopiah haji, baju gamis. Yang satu lagi material. Jadi nanti masing-masing guru tuh punya toko sendiri. Insya Allah. Bisa tidak? Bisa tidak? Insya Allah bisa. Cucu teman-teman belajarnya memang, saya kemarin ngobrol sama teman beliau ya, waktu ceramah ke daerah Sagaraten, bertemulah dengan Kiai itu ngobrol. Si cucu mah batur sare jam hiji batur sare main mah ngapalkeun. Allahumma Allahumma kunna anta antum anti anana ngapalkeun. Bayangin ayo urang boro-boro jam hiji teh karek yang urang ge. Bener ge? Cucu mah ngapalkeun Kang sapoe teh cenah ngapalkeun teh 3 kali. Mantakan Alfiyah Matan itu Malik itu, menurut informasi dari Kiai itu 1 tahun atau 3 tahun hafal, tapi menurut informasi yang lain 1 tahun sudah hafal. Ada yang bilang 8 bulan hafal, padahal kamlah banget Alfiyah. Orang mah kalau Alfiyah juru imam itu sese apa? Benar jurumnya benar enggak? Hese ini mah hafal. Sampai akhirnya dia dapat beasiswa ke Yordania. Dari Yordania dapat beasiswa di Malaysia. Kemudian kemarin terakhir dapat gelar PhD atau doktor di Universitas di Melbourne, Australia. Di Melbourne, Australia, dan alhamdulillah sekarang sudah menjadi profesor. Perjuangan beliau dasar luar biasa, dan sekarang punya kampus yang sangat mewah. Ternyata Kamal ikuti. Jadi yang pertama kata beliau, tulis cita-cita kamu. Kamal juga tulis. Kan waktu itu Kamal supir, gajinya berapa? 350.000. Ongkos haji teman-teman yang plus waktu itu $7.000. $7.000 US. Kalau sekarang sudah ada yang $30, $30.000, ada yang $50.000 sekarang untuk berangkat haji plus. Zaman Kamal masih $7.000, dan itu mohon maaf kursnya atau harga dolar terhadap rupiah itu kurang lebih $15.000. Berapa Kamal harus ngumpulin duit kalau Kamal ingin berangkat haji? Teman-teman, Kamal tulis 7 keinginan yang menurut teman-teman aja mungkin gak yakin ini bisa tercapai. Yang pertama Kamal tulis, silakan teman-teman nanti tulis sebanyak-banyaknya. Kamal hanya 7, tapi sekarang udah banyak, udah berkembang karena Kamal yakin setiap yang ditulis itu jadi kenyataan, termasuk rumah ini.
Ini rumah yang digambar sama istri Kakmal, desainnya istri Kakmal, tapi dilempar ke arsitek yang membuat spek-speknya besinya yang kayak gimana. Ini nanti teman-teman rumah ini 2 lantai, tapi ini belum jadi, baru 1 lantai, tapi masya Allah segitu aja luas. Ini totalnya 300 meter persegi. Jadi 35 kali sekian itu totalnya sekitar 300 meter. Alhamdulillah. Padahal dulu nggak kepikiran kayak begini. Tapi ini kalau digambar. Ini Kak Ma tulis 3. Yang pertama Kak Ma tulis ingin berangkat haji. Yang kedua ingin kuliah. Yang ketiga ingin menikah. Yang keempat ingin jadi penulis buku. Yang kelima ingin keliling dunia. Yang keenam ingin punya pesantren. Yang ketujuh ingin jadi presiden. Teman-teman Kak Ma sesama supir mencibir. Ya lo semua itu orang yang duit nanti mana? Dia tidak tahu bahwa Allah itu ada. Dia tidak tahu bahwa Allah itu dekat. Dia tidak tahu bahwa Allah itu ya Ghani, ya Mubni. Allah itu yang Maha Kaya, yang memberikan kekayaan kepada kita. Apa yang disarankan oleh Prof? Nama Islamnya Prof. Dr. Muhammad Syafi'i Antoni M.Ec. Apa yang beliau sarankan Kak Ma tulis. Dan ternyata satu persatu jadi kenyataan. Di usia 24 tahun Kak Ma menunaikan ibadah haji. Dan izin Allah sekarang baru 13 kali ke sana. Alhamdulillah. Enggak kebayang UKS pada orang kampung saya di sini. Alhamdulillah baru 13 kali ke Mekah. Alhamdulillah. Yang kedua, Kamal ingin kuliah, alhamdulillah sudah selesai magister pendidikan dan ini sudah ditelepon sama dosen, sama Prof. Kapan Kamal lanjutin S3-nya? Mudah-mudahan target Kamal masih ini selesai. Kamal akan lanjut program S3. Mudah-mudahan Allah lancar. Mudah-mudahan masjid ini tahun ini selesai. Dan kalau udah selesai Pak Agus nyaman banget. Kenapa nyaman? Di atas kita akan buatkan kafe dan itu gratis. Kemudian tempat permainan anak-anak, ada perpustakaan, ada buat nongkrong. Jadi masya Allah masjid ini mungkin akan menjadi masjid percontohan. Ya. Dan di bawah ini khusus untuk pengajian. Dan kita ada pengajian akbar setiap bulan. Yang teman-teman biasanya nonton ustadz itu di TV.